Polemik rakyat versus pemerintah. Indonesia emas atau Indonesia cemas? Kalian tahu sendiri lah ya. Kalau akhir-akhir ini tuh negara kita sedang tidak baik-baik saja ya kan. Dikala rakyat lagi krisis kesejahteraan, pejabatnya malah banyak yang korup. Dikala rakyat banyak yang menderita, kerjaan pejabat malah duduk anteng di ruang rapat sambil molor. Dikala rakyat semakin dicekik sama berbagai macam pajak yang gak ngotak, tapi justru pejabatnya malah naik gaji. Dan tunjangan yang kalian tahu sendiri lah ya, angkanya itu sampai 100 juta per bulan, anjing. Nah, yang paling parahnya lagi yang bikin rakyat makin gedek dan muak, cok. Mereka-mereka ini malah asik joget-joget di atas penderitaan rakyat. Dan masih banyak lagi lah kelakuan-kelakuan pejabat di negeri Konoha ini. Di sini gue ada rangkum kelakuan-kelakuan pejabat akhir-akhir ini yang bikin rakyat muak. Oke, nggak perlu banyak cincang lagi lah ya. Yang pertama yaitu gaji DPR naik sampai 100 juta per bulan. Berita ini udah resmi ya cuy. Wakil rakyat kita disebut telah mendapatkan gaji lebih dari 100 juta per bulan setelah diberlakukannya tunjangan rumah senilai 50 juta per bulan. Kebijakan ini diberlakukan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas yang sebelumnya tersedia. Namun justru menimbulkan polemik besar karena dinilai nggak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang semakin tertekan. Nah, berarti gaji mereka-mereka ini kurang lebih 3 juta lah per harinya itu. Dan lu tahu nggak, ketika waktu DPR-nya diwawancarai nih sama wartawan soal kenaikan gaji itu, jawaban dia ngawur. Gua nggak tahu ya dia lagi mabok kecubung apa ngobat dah. Ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta, kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Lu dengar sendiri kan, kos-kosan apa 78 juta anjing. Lu ngekos di Kayangan ah. Seorang waktu DPR loh, padahal gelarnya banyak, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir, Sarjana Hukum, Magister Humaniora. Tapi hitung-hitungan matematika anak SD aja salah anjing, nggak tahu lagi gue. Dan emang ya, yang paling bikin muak itu ketika mereka-mereka ini malah asik joget-joget saat gajinya naik hingga tembus 100 juta per bulan, yang dianggap seperti merendahkan dan gak menghargai rakyat yang lagi krisis kesejahteraan. Sebut saja ada artis Eko Patrio, Uya Kuya, dan emak-emak kerudung merah ini tadinya gue gak tahu siapa ya. Tapi setelah gue usut nih, dia namanya Sada Restuwati dari fraksi PDI. Yang ternyata udah 4 periode ngejabat jadi anggota DPR RI. Dan setelah gue makin usut lagi nih, kabarnya suaminya yaitu Mashkur Afandi merupakan terpidana kasus korupsi program kredit usaha pemibitan dan peternakan sapi di Bank Jatim senilai hampir 50 miliar anjing. Kok bisa? Dengan latar belakang keluarga korupsi kayak gitu masih bisa ngejabat jadi wakil rakyat. Selanjutnya yaitu pernyataan kontroversi pemicu kemarahan rakyat dan mencederai perasaan rakyat. Yang pertama ada Ahmad Sahroni yang menyebut masyarakat yang menyerukan pembubaran DPR sebagai orang tertolol sedunia saat kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara pada 22 Agustus. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR itulah orang tolol sedunia. Orang tolol sedunia. Orang tolol sedunia. Tolong, ngerti? No. Pernyataan yang sangat amat merendahkan aspirasi rakyat, walaupun dia udah sempet klarifikasi kalau itu bukan tertuju pada masyarakat, melainkan pada pihak-pihak tertentu. Gue bicara mental tolol itu adalah bagi orang-orang yang pertama mengucapkan, bukan masyarakat. Jadi jangan sampai seolah-olah gue menyampaikan masyarakat yang ngomong bubar itu tolol, kan gak ada ucapan gue itu bang. Nanti gue kirimin ucapan video yang langsung bahwa gue gak ada tuh bicara masyarakat tolol, gak ada. Salah itu. Seolah-olah gue memunculkan objek masyarakat adalah tolol sedunia, kan gendeng. Itu yang akhirnya gorengan itu masuk ke ranah akhirnya kompor tuh semua, seolah-olah masyarakat tolol semua bagi gue. Orang jelas orang kita aja bilang kita aja bodoh. Bukan masyarakat, bagi pihak-pihak yang mengatakan upaya bubarin DPR yang gue bilang mental tolol sedunia, itu pihak-pihak.
Tapi entah apapun alasannya, tetap aja rakyat udah terlanjur muak. Nafa Urbach juga nggak luput dari kritikan emosi rakyat setelah mendukung tunjangan rumah anggota DPR sebesar 50 juta rupiah per bulan. Dalam siaran langsung media sosial, ia menjelaskan tunjangan itu bertujuan untuk membantu anggota dari luar daerah mendapatkan tempat tinggal yang layak dekat dengan lokasi tugas dan biar nggak macet. Lu pikir rakyat yang kerja buruh, karyawan, dan serabutan nggak macet-macetan, hah? Pernyataan yang sama sekali nggak peka terhadap kondisi ekonomi rakyat. Terus ada pernyataan anggota DPR RI lain, yaitu Deddy Sitorus, dari fraksi PDI yang katanya nggak mau disamain sama rakyat jelata. Pernyataan kontroversi Debbie menolak membandingkan kehidupan anggota DPR dengan masyarakat berpenghasilan rendah atau UMR dengan sebutan sesat logika. Ya, Anda mencampur aduk masalah. Ya, jadi mau ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Nah, pernyataan-pernyataan kontroversi itulah yang jadi bumbu emosi rakyat makin memuncak dan makin memanas. Tapi gak cuma DPR aja yang jadi kemarahan rakyat, namun juga berimbas ke Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai peran utama atas kenaikan gaji dan tunjangan DPR. Meski Presiden juga berperan menandatangani keputusan itu, tapi Sri Mulyani yang sebagai bendahara umum negara adalah pintu utama yang tugasnya menghitung kelayakan fiskal dan memastikan alokasi anggaran sebelum kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan DPR itu bisa jalan. Tanpa rekomendasi Kemenke, kenaikan gaji DPR nggak mungkin terrealisasi. Karena itulah publik wajar mempertanyakan peran Sri Mulyani dalam kontroversi ini. Ironi di tengah kesulitan rakyat. Bagi rakyat, keputusan menaikkan gaji dan tunjangan DPR di saat kondisi ekonomi sulit adalah ironi. Rakyat semakin dicekik dengan pajak yang terus dipungut dengan alasan demi keadilan sosial, sementara pejabat wakil rakyat mendapat kenaikan gaji dan tunjangan yang nggak ngotak. Wajar kalau emosi rakyat udah nggak bisa kebendung lagi dengan melakukan demo sebagai langkah awal revolusi dan menyalurkan aspirasi. Tapi kalian tahu sendirilah ya, yang katanya mereka terbuka untuk berdiskusi. Teman-teman yang kemudian menyatakan aspirasi tersebut, insya Allah akan diterima oleh teman-teman yang ada di sini, apa yang menjadi keberatan,nya apa yang menjadi keluhannya, juga untuk bisa mendengar apa saja yang akan menjadi aspirasi dan juga mendengar kenapa hal itu terjadi. Kita akan bisa berdiskusi secara terbuka terkait dengan hal-hal yang akan masih menjadi pertanyaan atau kemudian belum didengar. Tapi nyatanya malah kabur ke luar negeri. Wakil rakyat kok takut sama aspirasi rakyat. Gue akan bahas terkait demo di video selanjutnya ya cuy. Banyak hal-hal yang terjadi dengan keadaan yang udah makin chaos. Tapi ada banyak juga kejadian kocak dari para demonstran. Bantu gue dengan subscribe channel ini oke? Dan jangan lupa like-nya ya. Makasih. Stay safe kawan-kawanku semua.